itu bagaimana ma'rifatullah, yaitu secara khusus, secara khossatul muslimin, yaitu manakala seseorang itu sudah bisa merasakan A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpah rahmatnya sehingga kita ditakdirkan bertemu kembali di majelis yang penuh barokah ini. Kemudian kita lanjutkan kajian kita, kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Ad-Dimashqi atau An-Nawawi yang dikenal dengan Imam Nawawi. Bahasan kita terakhir kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih pada bab keutamaan cinta mencintai karena Allah. Dan bab mendorong kita agar saling menyayangi antara satu dengan yang lain karena Allah sesama kaum muslimin. Dalam hal ini di antara keutamaan fadilah, keutamaannya kalau kita saling menyayangi sesama kaum muslimin, betapa Allah dawuh di dalam hadis qudsinya, yaitu di mana Mu'adz bin Jabal mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dawuh, wajabat mahabbati lil mutahabbina fillah wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Ini di antara keutamaannya manakala kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain karena Allah. Wajabat mahabbati, pastilah akan mendapat mahabbahku, cintaku Allah. Jadi ini Allah dawuh hadis qudsinya, wajabat mahabbati, wajib akan mendapatkan mahabbahku, cintaku. Siapa yang akan mendapatkan cintanya, mahabbahnya Allah? Lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling menyayangi karena aku Allah. Menyayangi karena kebaikannya karena Allah. Wal mutajalisina fiyya, dan orang yang saling duduk bersama-sama karena aku Allah. Duduk bersama itu ya contohnya seperti ini, kita duduk-duduk di dalam karena Allah, karena mengkaji dawuh-dawuhipun Allah, dawuh-dawuhipun Rasulullah. Jadi duduk bersama-sama tapi di dalam rangka membahas ibadah kepada Allah. Kemudian wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang saling mengunjungi antara satu dengan yang lain, tapi saling mengunjungi fiyya, karena aku Allah. Jadi karena Allah saling menziarahi. Kemudian wal mutabadzilina fiyya, dan orang-orang yang saling memberi, saling memberikan hadiah karena aku Allah. Oh, ini diantara fadilah atau keutamaannya orang yang mahabbah, mencintai yang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi, pada hadis ini mengandung suatu pengertian tentang fadlut tahabbi wat tajalusi wat tazawuri fillah.
menerangkan tentang keutamaan saling mencintai karena Allah, wattajalusi saling duduk bersama-sama karena Allah, wattazawuri dan saling mengunjungi, saling silaturahim fillahi karena Allah. Keutamaannya sampai demikian yang bisa menyebabkan cinta Allah kepada orang-orang yang saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Fadilah yang lain nanti diterangkan pada hadis di bawah. Ini bagaimana nanti dampaknya manakala seseorang itu sudah dicintai Allah. Jadi akan mempunyai dampak doanya didengar oleh Allah. Manakala seseorang itu adalah mohon perlindungan kepada Allah, Allah akan melindungi. Sekarang di antara keutamaan-keutamaan cinta karena Allah, petunjuknya selanjutnya, wa an Abi Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Kariba. Diriwayatkan dari Abu Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi dawuh, idza ahabbar rajulu akhahu, manakala seseorang itu mencintai saudaranya. Jadi karena semula diperintahkan untuk mencintai sesama yang lain, dan apabila kita senang kepada seseorang karena kesolehannya, karena kebaikannya, jadi apabila seseorang mencintai kepada saudaranya, Kanjeng Nabi dawuh, fal yuhbirhu annahu yuhibbu, supaya disampaikan kepada orang yang dicintai itu bahwa dia menyayanginya atau mencintainya. Jadi inilah di antara bahwa Islam itu adalah sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, menjalin hubungan kasih sayang antara satu dengan yang lain, supaya tidak ada perselisihan antara satu dengan yang lain, sampai-sampai Kanjeng Nabi itu dawuh, apabila seseorang itu mencintai saudaranya karena Allah, fal yuhbirhu, beritahu orang yang dicintainya itu bahwa dia mencintainya. Nah, ini mengandung suatu fadilah. Hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ada gini. Jadi manakala kita menyenangi seseorang karena kesolehannya, ya bilang aja, alhamdulillah camat aku seneng karo sampean niku misalnya. Ungkapkan itu ya. Dengan kita mengungkapkan bahwa kita sayang kepada seseorang itu, ya. Ini hadis ini mengandung suatu kemudian istihbabu ikhbaril mahbub. Sunnahnya memberitahu kepada orang yang dicintai kepada Allah, yang mencintai karena Allah, supaya memberi kabar bihubbihi, dengan kasih sayangnya, diberitahu. Lah, fadilahnya apa, keutamaannya? Litas dadal mahabbah wal ulfa, agar bertambah-tambah kecintaannya dan kedekatannya. Jadi manakala kita itu berteman, kemudian disampaikan tentang senangnya kepada dia, nah itu jadi Kanjeng Nabi dawuh menganjurkan supaya disampaikan kalau kita senang kepadanya, agar menambah kecintaan dan menambah
kedekatannya. Itulah Islam dibangun jadi atas dasar ukhuwah, atas dasar mahabbah, sehingga Islam bisa berkembang demikian besarnya. Jadi masih bab mahabbah, cinta karena Allah. Nah, dalam hal ini pun ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana Rasulullah SAW mencintai sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini hadis berikutnya ini, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi, bahwa kanjeng Nabi memegang tangannya sahabat Mu'adz bin Jabal. Waqala, seraya berkata, ya Mu'adz, Mu'adz ini adalah maula, pelayan Rasulullah SAW, bagilah hamba sahaya. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, sampai kanjeng Nabi menyatakan wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, sungguh aku ini mencintaimu wahai Mu'adz. Nah, ini contohnya mencintai, bukan nafsu tapi mencintai karena Allah, karena kebaikannya sahabat Mu'adz bin Jabal. Summa usika, kemudian aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli sholat taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang sudah banyak kita hafal, ini hadisnya. Wallahi inni la uhibbu, demi Allah aku mencintaimu wahai Mu'adz. Berarti kalau kanjeng Nabi mencintai Mu'adz, senang ada Mu'adz ini, oleh kanjeng Nabi disampaikan kepada Mu'adz. Kemudian kanjeng Nabi bertausiah, wasiat kepada Mu'adz, ya Mu'adz, la tada'anna, jangan sekali-kali kamu tinggal, fi duburi sukulli sholatin, pada setiap selesai sholat. Duburi itu di belakang setiap sholat. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan pada setiap akhir sholat. Yang benar, yang tidak boleh jangan ditinggalkan apa? Takul, engkau berucap atau berdoa, supaya berdoa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ini hadisnya yang mempunyai arti, Allahumma ya Allah, a'inni, kula niki jenengan tolong ya Allah, tolonglah saya ini ya Allah, ala dzikrika, mampu berzikir kepadamu, ya, wa syukrika, dan mampu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bisa beribadah dengan baik kepadamu. Pada hadis ini mengandung dua pelajaran pokok. Yang pertama yang berkaitan dengan mahabbah, artinya bab kita dianjurkan untuk mencintai saudara kita sesama muslim. Faedah yang pertama, manakala kita mencintai saudara kita, supaya disampaikan agar bertambah sayangnya, agar bertambah kedekatannya. Kemudian pelajaran pokok yang kedua, yaitu doa yang mesti kita amalkan
pada setiap selesai sholat, ya ini doanya ya ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini mengandung suatu pengertian pula. Mengapa kita itu dituntun oleh Nabi ya, supaya kita ditolong bisa berzikir kepadamu. Karena sebagaimana kita ketahui, meskipun ucapan zikir itu ringan, akan tetapi manakala tidak ditolong oleh Allah, tidak dirahmati oleh Allah, betapa sulitnya seseorang untuk bisa berzikir. Ya kelihatan ucapannya gampang, berzikirlah kalian kepada Allah. Tapi manakala tidak dirahmati oleh Allah, betapa sulitnya seseorang untuk berzikir. Wa syukrika ya Allah, tolonglah kami ya Allah sehingga mampu bersyukur kepadamu. Termasuk di antaranya orang bisa bersyukur kepada Allah itu bukan suatu hal yang mudah, ucapannya gampang, akan tetapi manakala tidak ditolong oleh Allah, betapa sulitnya seseorang untuk bisa bersyukur. Wa husni ibadatik ya Allah, tolonglah kami sehingga kami ini adalah mampu beribadah dengan baik kepadamu. Ya, kita sudah melakukan suatu ibadah, sholatnya yakin sudah lengkap, ya. Akan tetapi untuk mencapai kualitas ibadah yang baik itu, bahwa kita tidak akan mampu beribadah dengan baik manakala tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini betul-betul kita mohonkan. Bab ini berkaitan dengan masalah kualitas ibadah kita. Kualitas. Kita semuanya sudah beribadah. Akan tapi bagaimana agar ibadah kita itu berkualitas? Yakni memerankan urusan batiniah kita, memerankan urusan spiritual kita. Kalau syariatnya yakin kita sudah melaksanakan, akan tetapi untuk bisa memerankan kondisi batiniah spiritual itu, kita tidak akan mampu bisa sampai ke sana tanpa rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama membagi kepada istilah ibadah itu yang sama-sama hadis Jibril yang sama-sama ketahui, gitu. Hadis Jibril kita ingat tentang bagaimana malaikat Jibril mengajarkan Islam, mengajarkan iman, dan kemudian mengajarkan masalah ihsan yang terakhirnya. Ya, malaikat Jibril kan menanyakan tentang, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad terangkan kepadaku tentang Islam. Maksudnya malaikat Jibril itu supaya dijawab oleh Nabi, akhirnya mengajarkan kepada para sahabat. Akhirnya kanjeng Nabi yang menjawab, al-Islam antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Kanjeng Nabi menyebutkan tentang rukun Islam yang 5. Malaikat Jibril sebenarnya bertanya, akhbirni anil iman, beri aku keterangan wahai Muhammad tentang iman. Kanjeng Nabi menjawab, al iman antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli, dan seterusnya sampai rukun iman yang 6.
Yang ketiga inilah yang akhbirni anil ihsan. Beritahu aku tentang masalah ihsan. Bukankah Kanjeng Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jadi level yang ketiga atau makom yang ketiga yaitu beribadah dengan baik itu manakala seseorang bisa mencapai yang namanya makom ihsan yang ketiga ini. Jadi anta'budallah, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau bisa melihatnya. Fa illam takun tarahu, manakala kamu tidak bisa mengkondisikan demikian, fa innahu yara, kamu mesti yakin bahwa Allah melihat kepada engkau. Nah, berkaitan dengan doa ini, itu kalau dalam bab hadisnya dirangkai pada bab muraqabah istilahnya ya. Bab muraqabah itu sudah kita bahas pada bab yang lalu. Yakni bab dalam hal kita beribadah merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibutuhkan di dalam merasanya itu. Maka yaitu dari ulama-ulama tasawuf itu membagi bahwa yang namanya dalam menafsirkan liyang buduni. Jadi aku menciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk liyang buduni, agar beribadah atau mengenal kepadaku Allah. Dalam mengenal kepada Allah itulah memang tafsirnya liya'rifuni. Ada yang mengenal secara umum dan ada yang dibutuhkan mengenal secara khusus. Kalau mengenal secara umum pada ammatul muslimin disebutkan bahwa awwaluddin ma'rifatullah. Pertama-tama beragama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Artinya bagaimana kita bisa beribadah dengan baik manakala kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi awwaluddin ma'rifatullah, yang dinamakan permulaan agama itu mengenal Allah ini adalah mengenal Allah secara ammatul muslimin, secara umumnya kaum muslimin. Jadi mengenal, kita sudah dikenalkan sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mohal bagi Allah dikenalkan kepada kita. Itu yang namanya ma'rifah secara ammatul muslimin, keterangannya para ulama. Tapi ada kala yang kedua, itu bagaimana ma'rifatullah, yaitu secara khusus, secara khassatul muslimin, yaitu manakala seseorang itu sudah bisa merasakan bi'ayyaluqa, manakala kita sudah bisa merasakan, yaitu tadi ka'annaka tarahu, atau merasakan bi'alla fa'ila illallah. Kita bisa merasa bahwa setiap saatnya itu bi'alla fa'ila illallah, bahwasanya tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Merasa itulah yang kita butuhkan di dalam doa ini. A'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah kami bisa merasa ini yang dibutuhkan ini, tolong. Ya. Karena yang namanya ma'rifah yaitu bi ayyadzuqa bi alla fa'ila illallah, merasa setiap saatnya bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Kita bisa jalan, bisa melek, bisa hidup, bisa jalan dan lain sebagainya. Itu semua adalah karena fi'lullah, karena af'alullah, karena perbuatan Allah. Ya, maka supaya kita bisa merasa itu zauqiyah, istilahnya zauqiyah, kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang kita istilahkan dengan rahmat Allah. Jadi rentetannya nanti yaitu orang bisa beribadah dengan baik itu hanya semata-mata karena rahmat Allah. Dan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi juga dawuh bahwa orang bisa masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seseorang belum dirahmati oleh Allah, betapa sulitnya seseorang untuk mau ibadah dengan baik. Maka hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini hadis ini betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang mahabbah manakala kita mencintai saudara kita, supaya disampaikan agar bisa menambah kecintaan orang lain dan kedekatan kepada kita. Dan kemudian pelajaran yang kedua, doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui Mu'adz bin Jabal, yakni supaya kita mohon agar kita diberikan rahmatnya sehingga kita mampu berzikir, mampu bersyukur, dan mampu beribadah dengan baik. Mohon. Fihi, pada hadis ini menerangkan tentang fadlu Mu'adz, menerangkan tentang keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan lamma sahhat mahabbatu Mu'adz lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika cintanya Mu'adz kepada Nabi itu telah benar-benar menunjukkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi khidmahnya, pelayanannya sahabat Mu'adz kepada Nabi, setelah betul-betul menunjukkan kecintaannya sahabat Mu'adz kepada Nabi, akhirnya jazahu, makanya Nabi membalasnya bi'a'la minha, dengan sesuatu yang lebih tinggi daripada itu. Jadi karena khidmahnya, pelayannya Mu'adz kepada Rasulullah SAW demikian besar, maka Nabi bukan ingin lagi, Nabi membalasnya dengan sesuatu yang lebih besar. Kama huwa adatul kiram, dalam hal ini sebagaimana kebiasaan orang-orang yang mulia. Jadi orang-orang yang mulia manakala mendapatkan kebaikan dari orang lain, dia ingin membalasnya yang lebih tinggi. Jadi yang ditunjukkan oleh Nabi ini bagaimana dia ingin membalas kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Selanjutnya masih bab keutamaan mahabbah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya anna rajulan, ada seseorang, kana indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang berada di
dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah seseorang itu dekat kali kanjeng Nabi, kemudian famarra bihi rajulun. Kemudian ada orang yang lewat. Ketika ada orang lewat, faqala, orang yang berada di dekat Rasulullah itu berkata, "Ya Rasulullah, inni la uhibbu hadza." Nabi, sungguh saya mencintai orang itu karena sudah kenal tentang kebaikannya, kesolehannya dan lain sebagainya. Orang ini berkata, "Inni la uhibbu hadza." Sungguh saya mencintai orang ini. Akhirnya faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kanjeng Nabi dawuh kepada orang yang di dekat kanjeng Nabi itu, dawuh apa? A'lam tahu, apakah engkau sudah memberitahu orang itu? A'lam tahu, orang yang kamu cintai, kamu suka itu, apakah sudah kamu beritahu? Qala, orang itu menjawab, la, dereng kanjeng Nabi, belum saya beritahu. Akhirnya qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, a'limhu, beritahu dia. Ya, beritahu dia. Nah, jadi kalau cinta kepada seseorang, jadi cinta karena Allah, beritahu dia. Falahiqahu, kemudian orang itu menemuinya. Faqala, seraya berkata, inni uhibbuka fillah, sungguh aku mencintai engkau karena Allah. Sungguh aku mencintai engkau karena Allah. Faqala, maka jawabnya orang yang dicintai itu, jawabnya apa ini? Ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Ini mengajarkan kepada kita, manakala ada orang lain yang berkata, aku senang kepada kamu karena Allah. Ini jawabnya ini. Ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Ahabbakalladzi. Semoga zat yang membuat engkau cinta kepadaku karenanya. Artinya semoga Allah yang membuat engkau sayang kepadaku, jadi akhirnya juga semoga menyayangi engkau. Jadi akhirnya doanya yaitu, ya, semoga Allah yang membuat engkau mencintai aku karenanya, semoga Allah juga mencintaimu. Jadi ini jawabnya, manakala ada seseorang yang berkata kepada kita, saya senang sekali pada kamu, jawabnya semoga Allah juga senang kepada engkau, mahabbah kepada engkau, sebagaimana Allah membuat engkau mahabbah kepadaku. Fihi, pada hadis ini sebagai dalil alastihbabi idharil mahabbah fillah, sebagai dalil tentang sunnahnya melahirkan cinta karena Allah kepada seseorang yang kita senangi. Jadi sunnahnya, berarti sunnah kita menyampaikan gitu. Wad doa, dan mengajarkan kepada kita tentang doa lifa'ilil khairi misla amalihi, doa kepada orang yang didoakan itu, doanya kepada orang yang didoakan baik itu misla amalihi, seperti amalnya orang yang mendoakan itu. Inilah diantara hal-hal yang bisa mendatangkan kepada mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membidik, ya, kita berupaya
memang perintahnya mendorong untuk tahalluk. Tahalluk itu bersikap seperti apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Jadi ini hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, tentang bab keutamaan mahabbah karena Allah, yang akhirnya berharap kita akan mendapatkan mahabbah Allah pula. Dan manakala kita sudah mendapatkan mahabbah Allah, jadi itulah yang bisa menolong kita untuk senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Kemudian selanjutnya ganti bab. Ya. Jadi ganti bab. Ya ini teknologi. Oh, Bapak Jas. Ya sampun, sedang kaya ngrungokno radio nih. Sekarang kaya ngrungokno radio nih. Ya, selanjutnya adalah bab alamatu hubbillahi ta'ala lil abdi. Bab yang menerangkan tentang tanda-tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Kemudian walhasi ala tahalluqi biha, dan mendorong kepada kita alat tahalluqi agar bersikap berbuat sesuatu seperti tanda-tanda yang diberikan oleh Allah tentang cinta Allah kepada hambanya, wasa'yi fi tahsiliha, dan kita supaya berusaha untuk mendapatkan cinta Allah tersebut. Jadi bab berikutnya nanti membahas tentang tanda-tanda yang orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan mendorong kita agar bersikap atau melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan cinta Allah itu, dan berusaha agar bisa mendapatkan cinta Allah tersebut. Jadi hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, semoga dengan kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, dawuh-dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, akhirnya ya memberikan motivasi, inspirasi, dorongan kepada kita, sehingga ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kita ngaji ini akan bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati wa sirril Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.